Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita dipersekutukan dengan firman Tuhan dalam renungan malam di pertengahan minggu ini. Namun sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mensyukuri apa yang Bapa buat sepanjang hari-hari hidup kami, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahkan sampai masuk ke dalam malam hari ini. Sungguh Tuhan sangat mengasihi kami. Mari Tuhan, pada malam hari ini Engkau melayakkan kami. Kalau kami sudah memuji-muji nama-Mu, tiba saat kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami semua, berbicaralah bagi setiap kami, agar firman-Mu senantiasa mendapat tempat yang istimewa dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbicara tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus di dalam kita. Sehingga wajib kita semua membuka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan yang terambil dalam suratan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Demikian sabda Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini bagaimana Roh Kudus yang sudah kita yakini, kita terima ada dalam diri kita ini sungguh-sungguh kita pahami secara tepat dan benar. Di dalam kalimat di ayat ini yang pertama adalah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuh sebagai rumah Roh Kudus di poin yang pertama. Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Menyadari bahwa kehadiran Roh Kudus yang kita terima di dalam diri kita ini membuat kita semakin yakin bahwa tubuh ini menjadi sangat penting setelah Roh Kudus mendiami diri orang percaya sebagai rumahnya, sebagai baitnya. Saya mengajak kita melihat dalam 1 Korintus 6 tadi, turun ke ayat yang ke-20 tadi, ayat 19 dalam nats pembacaan kita. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya selalu katakan, kita berbicara tentang apapun juga tidak lepas dari korban Kristus. Yang saya mau katakan dalam setiap penyampaian saya adalah Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, yang menyediakan tempat dan menjanjikan Roh Kudus. Dan kita percaya akan parusia, Maranatha, kedatangan sekali yang kedua. Ini menjadi suatu keyakinan kita. Sehingga waktu kita belum kembali ke tempat yang disiapkan Tuhan di sorga, ayat 20 mengatakan kita sudah dibeli, sudah lunas dibayar, sudah selesai sebetulnya. Ya. Yang sekarang adalah kita masih harus menghadapi kehidupan Kristen kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Ingat, orang yang hidup di dalam Roh Kudus bukan berarti sudah steril, saya katakan. Ya, saya sudah katakan dalam minggu-minggu sebelumnya ada fakta-fakta orang yang begitu dahsyat dalam catatan Alkitab. Toh akhirnya juga masih berbuat kesalahan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara juga, kalau saudara masih ingat, tentang bagaimana Daud yang sudah diurapi. Daud mengatakan, walaupun aku sudah diurapi, aku masih lemah. Bayangkan, Daud 3 kali diurapi. 3 kali diurapi. Masih lemah, saudaraku. Ini fakta. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang didiami Roh Kudus, ya Roh Kudus menjadikan kita rumahnya, ini kan bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab untuk mengontrol diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan hidup sungguh-sungguh, dengan giat, dengan takut, dengan gentar, kata Paulus, mengerjakannya. Artinya bukan kita berleha-leha dengan Roh Kudus, bukan. Kita harus bermitra dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika Roh Kudus sudah diterima, tugas dan tanggung jawab adalah mempermuliakan Allah dengan tubuh kita yang sangat-sangat lemah sebetulnya. Yang sangat-sangat sederhana sekali. Kekuatannya sangat sederhana. Tapi karena ada Roh Kudus yang diam, ya ingat, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Ya, walaupun kita manusia, kita punya keyakinan di dalam kita ada Tuhan. Alkitab kita mengatakan roh yang di dalam kamu lebih besar. Roh yang mana? Roh Kudus. Roh kita kecil. Ya, kesadaran ini harus kita miliki. Jangan sampai kita merasa hebat, ya. Enggak ada, saudara, enggak ada yang hebat, ya. Makanya saya katakan tujuan kita adalah dipenuhkan Roh Kudus supaya kita memperagakan hidup Kristus, ya. Bukan mempamerkan kekuatan itu, bukan. Itu tanda yang akan menyertai, ya. Itu akan menyertai tanda-tanda karunia itu, tanda-tanda kuasa adikodrati dalam pelayanan akan menyertai. Bukan itu yang dikedepankan, ini yang menyertai itu di belakang, saudara. Ya, yang di depan itu Tuhan yang dipermuliakan. Supaya orang paham ini.
Jangan sampai ini karunia-karunia setelah diterima jadi salah dipahami. Ya selalu saya katakan jangan sampai mengalihkan perhatian orang kepada diri manusia kita ini nggak boleh. Ini yang Roh Kudus pesankan dalam diri saya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Kita harus yakin bahwa roh yang di dalam kita lebih besar. Roh yang mana? Roh Kudus yang sudah kita terima supaya tubuh kita bisa mempermuliakan Allah. Karena apa? Karena kita sudah selesai sebetulnya dengan dosa-dosa masa lalu kita. Ingat, sudah lunas dibayar. Ketika dia disalib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Mana yang selesai? Seluruh rangkaian kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Namun sekarang kita masih menghadapi dosa-dosa setelah kita menjadi orang percaya. Ini harus ditanamkan kesadaran ini. Dengan adanya dosa yang mengintai, dengan adanya dosa yang selalu mengancam kita, kita perlu kedaulatan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita dalam mempermuliakan Allah. Kita lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-11, perhatikan. Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan, yang kalimat pertama membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Tapi setelah itu roh diam di dalam kita. Kita belum berbicara kebangkitan orang mati. Saya dan saudara belum mati. Tapi kita sedang berbicara membangkitkan hidup kita. Hidup yang mempermuliakan Allah. Setiap hari saya dosa di peradaban kepada kehidupan yang seringkali tidak mempermuliakan Allah. Kesadaran bahwa roh Allah mendiami diri kita, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, ini membuat kita siap untuk dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Semangat hidup mempermuliakan Tuhan, semangat hidup beribadah, semangat hidup mempersembahkan segalanya dalam diri kita. Ya, segalanya dalam diri kita. Semua yang ada pada kita itu karena kuasa kasih karunia Tuhan. Bayangin kalau nggak ada kasih karunia kita sudah nggak ada hari ini. Nggak usah bekerja lah, nggak usah berusaha. Hidup pun kita tidak bisa. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa apa yang kita punya ini karena kita hebat. Apa yang kita bisa lakukan karena kita hebat. Kita akan menyesal. Ya, saudara menerima firman ini, saya menerima firman ini beroleh kekuatan. Bahwa kita dikasih anugerah untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Menikmati kasih kemurahan Tuhan. Menikmati fasilitas kehidupan yang dihadirkan Tuhan. Namun panggilan tertinggi kita adalah mempermuliakan Allah dengan seluruh keberadaan kita. Hidup yang sudah diselamatkan. Berkat-berkat yang kita miliki. Sudahkah itu mempermuliakan nama Tuhan? Atau mempermuliakan diri sendiri? Ini bahaya. Ya, saya selalu bicara hal-hal yang membahayakan. Supaya kita di warning terus dengan firman Allah. Saya nggak mau membuat saudara terlena dengan berkat-berkat dan kemudian hiburan-hiburan, ya kata-kata penghiburan semata. Tidak. Saya selalu ingatkan, ada resiko-resiko kalau kita tidak tanggap terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Apapun bisa terjadi, terlalu lemah kita tanpa Roh Kudus. Ketika kita berjalan sendiri, tanpa pimpinan Roh Kudus sebagai rumah Allah, ingat, Dia yang mengepalai rumah itu sendiri. Roh Kudus, Dia guru. Roh Kudus, Dia panglima. Roh Kudus, Dia pembela. Perhatikan. Dia pembela segala perkara hidup kita. Jadi jelas tubuh yang fana dan penuh kelemahan ini ya telah dipilih Tuhan dan ditebus untuk bisa bangkit dari kehidupan yang seringkali menjadi lemah, terpuruk oleh karena penyakit, oleh karena masalah ekonomi, keuangan, harmonisasi, bahkan rupa-rupa persoalan. Banyak sekali. Tapi telah dipilih dan ditebus Tuhan untuk dibangkitkan dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Karena Dia yang mengepalai rumah itu setia. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang setia. Dia Parakletos menyertai. Bayangkan, sampai kesudahan alam. Itu dikerjakan Roh Kudus, diucapkan Yesus. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ya, berarti kan, itu melampaui umur kita. Ya, mungkin kita tidak hidup sampai akhir zaman nanti, akhir kehidupan dunia ini. Mungkin sekian tahun kita sudah dipanggil Tuhan. Itu melampaui. Karena Dia menyertai selama-lamanya sampai kesudahan alam semesta ini. Sampai alam semesta yang kita lihat ini berganti dengan langit bumi baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih. Tentu ini fakta-fakta rohani yang harus kita pahami. Yang kemudian, jadi jelas tubuh sebagai rumah Roh Kudus. Ya, di dalam Lukas 11 ayat 10 kita lihat. Lukas 11 ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saya akan kutip kalimat yang kedua dari nats pembacaan kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
Roh Kudus itu turun karena mereka meminta. Karena Yesus sudah bilang, barang siapa mencari, mengetuk, meminta, yang meminta pasti akan diberi. Mencari akan mendapat, mengetuk akan dibukakan. Ini bukan hal materi, kalau ini ditafsirkan hal materi, saudaraku. Ya, terlalu dangkal pemahaman kekristenan. Itu saya bilang Matius 6:33 itu tambahnya. Ya, tambahnya. Bapa tahu apa yang kamu paling butuhkan sebetulnya. Yang kita butuhkan itu damai sejahtera oleh Roh Kudus. Yang nggak mungkin bisa dihasilkan oleh apa yang kita punya di dunia ini. Itu damai sejahtera semua. Ya, perhatikan. Jadi pernah saya katakan juga bahwa seringkali kita meminta pada hal-hal di permukaan saja, tidak sampai kepada hal yang esensi. Jika Yesus katakan sampai saat ini kamu belum memintanya, mintalah. Ya, saudaraku, jadi jangan sampai kita hanya meminta hal-hal yang di permukaan, yang dapat habis, ya ulang lagi khotbah kemarin itu, yang dapat habis karena pemakaian. Ya kalau yang dimakan kata Alkitab cuma dibuang sampai ke jamban, saudaraku. Sampai ke WC bahasanya sekarang itu. Jangan seperti itu. Itu pasti diberi oleh Bapa yang di surga, karena itu tambahnya. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Sebagai orang yang sudah didiami Roh Kudus akan membawa kita. Perhatikan. Ini Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya, harus betul-betul bermitra dengan Allah. Apa yang Roh Kudus mau ajarkan waktu kita salah, ingat, Roh Kudus akan menyadarkan dosa kita. Roh Kudus akan menginsafkan kalau kita sudah telanjur salah. Udah telanjur salah loh. Ya, karena manusia bisa salah. Daud aja salah. Saya bukan mengatakan bahwa kita harus bikin salah, minta ampun. Salah lagi pemahamannya kalau seperti itu. Tapi saya mengambil fakta-fakta Alkitab bahwa orang sekelas nih. Kita mungkin jauh dari Daud, kehidupan doa Daud, kehidupan mesbah Daud. Tapi Daud pun masih lemah kata dia. Walaupun dia sudah diurapi 3 kali diurapi. Ya, bayangkan. Ketika dia di keluarganya, ketika dia di bangsanya, ya di sukunya, ketika dia sebagai raja 3 kali diurapi. Tapi Daud pun masih jatuh. Perhatikan saudara. Jadi betapa kita terus bergantung itu Daud kan. Daud kemudian lengah, santai, tidak lagi menjaga fokusnya. Dia bergeser kepada dunia, kepada kenikmatan, keindahan dunia, dan dia jatuh ke dalam dosa. Saya dan saudara bisa alami itu. Makanya kesadaran ini Roh Kudus akan memimpin, ya, mengajar-ajari kita, menginsafkan. Ya, perhatikan, ini kerja kuasa yang kita peroleh dari Allah, sehingga kita betul-betul menyadari bahwa ketika kita meminta, ya, nggak mungkin nggak dikasih Roh Kudus. Memang Roh Kudus ada waktu kita menjadi percaya, sudah ada dia kata Alkitab. Tapi kita perlu kelimpahan kasih karunia di dalam Roh Kudus, supaya kita melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus, bukan melayani dengan kekuatan roh manusia kita sebagai orang Kristen. Ingat, waktu kita jadi Kristen kita sudah diberi roh untuk memanggil dia Abba, ya Bapa. Itu tidak berbicara roh yang kelimpahan, tidak berbicara roh yang adikodrati, yang katanya bisa memindahkan gunung, tidak dibicarakan di sana. Kan ada iman benih, ada iman buah. Ya, benih itu waktu pertama, tapi kemudian iman terus berbuah. Ya, percaya terus berbuah, kebenaran harus berbuah. Semua roh harus berbuah. Karena daging juga berbuah. Kejahatan juga berbuah, saudaraku. Makanya kita perlu di sini menyadari bahwa apa-apa yang kita pahami dalam firman harus betul-betul kita yakini. Meminta, mencari, mengetuk. Di dalam Roh Kudus waktu kita mencari kebenaran, kita pasti menemukan. Karena dia akan memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Ketika kita mengetuk, ya, apa yang diketuk? Ya, tentu pintu surga, pintu kemurahan. Perhatikan. Ya, mengetuk. Tuhan tahu, tapi kenapa kita harus berdoa? Ini perintah, saudara. Kan Pak Pendeta, kan Tuhan Maha tahu. Kita belum ngomong udah tahu. Iya, tapi ayatnya kita suruh berdoa. Kita nggak boleh kemudian membenarkan tindakan kita. Tuhan tahu kok. Pas saya begini pun Tuhan kenal hati saya kok. Tidak seperti itu. Memahami firman Tuhan nggak boleh dipisah-pisah, saudara. Selalu bertalian satu ayat dengan ayat yang lain. Sehingga kita kemudian tidak terjebak dalam penafsiran. Karena firman Allah nggak boleh ditafsir menurut selera. Ya, hal-hal yang rohani nggak boleh dinilai secara lahiriah, secara jasmani, secara logika, nggak boleh. Kita harus tinggal bersama-sama dengan Roh Kudus sebagai kepala yang mengepalai rumah. Yang terakhir, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, tadi kita sudah dibayar lunas, cash. Sebetulnya nggak perlu ada persoalan lagi. Kenapa? Sudah dibayarin kok. Udah ditraktir, bisa kalau sudah ditraktir ngapain pusing-pusing harus, ini yang saya sudah makan nih, saudara makan bakso kan ditraktir. Nggak usah pusing-pusing, sudah dibayarin kok. Sekarang kalau dosa kita sudah dibayar lunas, kenapa sih kita harus tertuduh, ya kan? Masih mikirin masa lalu. Yang sekarang nih yang kita hadapi loh, kita masih bisa jatuh, kita masih menghadapi kesalahan.
Kesadaran ini bahwa kita bukan milik kita sendiri. Apa-apa yang terjadi dalam diri kita, baik pelanggaran, kesalahan, ini konsekuensinya berhubungan dengan pemimpin rumah itu, yang mengepalai rumah itu, yang berkuasa, berdaulat, yang lebih besar dari kita. Siapa? Roh Kudus. Jadi jangan kita pikir setelah kita jadi Kristen dipenuhkan Roh Kudus buat kesalahan lalu kita nggak punya urusan. Saya sadar betul jika saya lakukan kesalahan, saya betul-betul harus berurusan dengan Roh Kudus. Karena ada konsekuensinya, saudara. Ya, ada konsekuensinya. Ya, memang kita nggak bisa memadamkan roh, saya katakan. Dengan mobil pemadam begitu banyak pun Roh Kudus nggak bisa dipadamkan, saudaraku. Roh Kudus ini bukan kayak kebakaran mall, kebakaran kantor, kebakaran rumah, bukan. Semangat kita bisa semakin pudar dengan memperkecil ruang Roh Kudus bekerja. Dengan apa? Dengan menyibukkan diri kepada hal-hal lahiriah. Lama-lama roh itu padam. Itu bahasa Alkitab. Ya. Saya katakan mendustai Roh Kudus. Roh Kudus bisa dibohongi. Secara logika nggak mungkin memang. Masa Roh Kudus mah tahu kita bohongin? Dia mah tahu kok dia ada dalam kita. Ya. Tapi seringkali kita merasa sudah melakukan firman Allah. Itu yang saya bilang contohnya Ananias dan Safira. Merasa begitu setil, yakin sudah melakukan. Ya. Seperti Barnabas dari Siprus. Ya, dia pikir dia bisa, tapi ternyata tidak. Ternyata Tuhan tahu. Ananias dan Safira tidak melakukan firman Allah. Maka tumbanglah dia di depan rasul-rasul. Jadi ini pelajaran penting. Roh Kudus itu sangat luas kalau kita mau pahami. Dan sangat dalam karena dia tinggal di dalam hati kita. Perlu kedalaman. Ya, kedalaman kasih. Kedalaman cinta kita, saudara. Itu hanya saya dan saudara yang tahu dengan Tuhan. Seberapa dalam cinta kita. Seberapa kita memaknai firman yang kita dengar. Seberapa serius kita dengan kekristenan kita. Ya, nanti kalau kita nggak serius, selang beberapa waktu angin pencobaan, angin pedih, kita bisa murtad, saudara. Sebelum hari Tuhan kata Alkitab akan datang dulu murtad. Murtad itu siapa? Orang-orang Kristen yang sudah pernah mengecap kasih karunia Roh Kudus, lalu undur dan menyerang balik kebenaran firman Allah. Kita lihat saja, kalau sudah buka media-media, banyak sekali orang yang sudah mulai murtad. Berarti Tuhan sudah mau datang. Belum lagi tanda-tanda penyakit aneh, penyakit-penyakit yang bisa merenggut nyawa. Ya, banyak lagi kejadian-kejadian yang mengerikan. Hal-hal fenomena alam yang berulang terjadi dan mengerikan. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Maka saya terus mengatakan firman-Nya selama saya masih ada, ya, saya akan berjuang bersama saudara untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus memiliki kita. Kita bukan milik kita sendiri. Ini harus ada dalam kehidupan di dalam Roh Kudus. Kita bukan milik kita sendiri. Karena kita sudah diambil alih dengan dibayar lunas lewat korban Kristus. Bayangin, nggak ada yang bisa hapus dosa masa lalu saudara dan saya. Nggak ada yang bisa mengampuni kesalahan pelanggaran dosa-dosa kita di masa yang lalu. Hanya korban Kristus dan kebangkitan Kristus yang telah melunaskan, ya perhatikan, dan memberikan harapan baru lewat kebangkitan dan kenaikannya. Dan Roh Kudus akan meyakinkan, perhatikan, dia akan mengajar kita kembali apa yang pernah diajarkan di peragakan Kristus. Perhatikan, tidak ada lain. Dia akan mengajar ulang kita apa yang pernah dikatakan Yesus dalam pengajarannya. Dia nggak akan menyimpang dari kebenaran diajarkan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan akan janji-janji yang pernah disampaikan Yesus dan para nabi sebelumnya tentang Yesus. Dan apa yang dia kerjakan. Dia akan kerjakan sama di dalam diri kita. Dia nggak akan keluar dari kebenaran itu. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus yang Roh Kudus ajarkan. Gak akan menyimpang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan milik kita sendiri. Lalu seberapa jauh Roh Kudus bertanggung jawab? Ya, saudaraku, Roh Kudus sangat-sangat luar biasa lebih besar dari segala persoalan hidup kita, dari segala penderitaan sakit penyakit kita. Tidak cukupkah firman Allah menolong kita? Ini harus kita munculkan. Kalau saudara masih ragu bahwa Roh Kudus dalam firman Allah tidak cukup untuk menolong saudara, kita harus belajar kembali. Firman Allah melampaui apapun. Dan Roh Kudus lebih besar dari apapun. Dia sanggup menyelesaikan pergumulan hidup kita. Jadi mari, ya, kita harus sungguh-sungguh, ya, menyadari Allah akan membela miliknya. Saya akan ajak saudara melihat dalam 1 Korintus 3:17. Jadi dengan kita sadar bahwa kita bukan milik kita sendiri, saya percaya Roh Kudus bertanggung jawab 100%. Menjaga kita dengan segala pergumulan hidup kita. Perhatikan. Dan dia akan menghindarkan kita dari ketakutan-ketakutan yang begitu mengerikan. 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Coba baca pelan-pelan sekali lagi. Sebelum saya kunci. Ya,
perenungan ini dengan satu kata. 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Satu kata, percayalah. Kata ini penting. Ingat, saudara dan saya rasanya orang yang percaya nggak mungkin membinasakan bait Allah. Ya. Kesalahan kita bisa diampuni, bukan sebuah pembinasaan kalau kita sadar. Tapi dengan kehidupan yang terus-menerus di dalam kesalahan dan dosa, ini cepat atau lambat memang bisa. Tapi yang paling menjadi janji di sini adalah bahwa Tuhan akan membela miliknya. Barang siapa mencoba membinasakan bait Tuhan. Jadi tentu ini bukan saya dan saudara. Kalau ada orang-orang yang mengancam hidup saudara, atau ada masalah sesuatu yang mengancam hidup saudara, Allah yang akan berperang. Dia akan membinasakan orang yang coba-coba membinasakan rumahnya. Jadi nggak mungkin saya dan saudara menghancurkan rumah Tuhan. Karena saudara percaya sama Roh Kudus, nggak mungkin. Jadi tentu ini musuh-musuh di luar iman kita. Masalah, persoalan, dosa, ini bisa meluluh lantakan bangunan rohani hidup kita. Tuhan mengasihi kita, kiranya kesadaran ini harus kita miliki. Tuhan sudah mau datang, kita tunduk kepala. Terima kasih buat firman-Mu, bahwa kami adalah milik Kristus. Engkau akan membela milikmu Tuhan. Engkau akan membela rumahmu. Setiap ancaman-ancaman yang mengancam rumahmu, yaitu hidup kami, Engkau akan turun tangan sepenuhnya Roh Kudus. Karena Engkau adalah pribadi, tenaga dan kuasa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Firman-Mu termateraikan dalam hati kami. Firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Sehingga siapapun kami yang mempercayai firman Kristus ini, kami beroleh damai sejahtera, beroleh kekuatan. Supaya kami juga diajar untuk tidak meremehkan firman Allah. Karena firman-Mu berkata, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tentu kami bukanlah orang-orang yang meremehkan firman. Orang-orang yang sangat memperhatikan firman. Dan terus belajar tentang firman. Sampai firman itu menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat dengan firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jadikan Yesus satu-satunya penolong. Kalau bukan Yesus yang menolong, lalu siapa yang dapat tolong kita? Manusia terbatas, apapun terbatas. Tapi Yesus tidak akan pernah terbatas oleh apapun. Dia sanggup menyelesaikan pergumulan kita sampai akhir. Kita tetap berpegang kepada Kristus dan izinkan Kristus mengepalai hidup kita oleh Roh Kudus-Nya. Kita tunduk kepala dan saya tetap jaga hubungan dengan Tuhan dalam mesbah kita, walaupun harus di rumah beribadah sampai nanti keputusan kita akan ambil kapan kita akan mulai berkumpul kembali. Tentu kita akan berdoa dan minta kedaulatan Tuhan. Tetap terapkan protokol yang sudah kita sepakati, gunakan masker, tetap rajin cuci tangan, mandi, juga tetap menjaga jarak, hindari kerumunan dan kurang mobilitas, dan makan makanan yang tentunya mendukung kesehatan kita. Hindari hal-hal yang tidak perlu supaya kita aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat kesempatan belajar firman Tuhan yang Kau sudah memberikan benih untuk dibagikan bagi umat Tuhan. Kau sudah menyediakan roti bagi umat Tuhan, roti yang diperuntukkan bagi anak-anak Tuhan, yaitu Injil Yesus Kristus yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih. Sehatkan seluruh umat-Mu, para lansia, janda, duda, single parent, para suami, istri, anak-anak semua disehatkan, para balita, batita juga disehatkan, berkati pendidikan, pekerjaan anak-anak kami semua, studi dan perkuliahan mereka Tuhan berkati, bidang-bidang usaha jemaat Tuhan juga Tuhan berkati semua, para suami, para istri berikan keharmonisan hidup nikah, dan setiap kebutuhan-kebutuhan baik makan, minum, ekonomi, keuangan, kebendaan kita yang dipermudah, segala rezeki setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, dan berkat-berkat yang sudah diperoleh Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari pundi-pundi yang berlubang. Tuhan jaga posisi jabatan mereka, anak-anak kami berikan jodoh masa depan mereka, pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan jodoh Tuhan siapkan semua. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat dalam menolong. Terima kasih yang masih dalam proses penyembuhan, pemulihan di rumah pasca sakit, Tuhan tolong campur tangan, yang masih dalam perawatan Tuhan sembuhkan. Nah kami percaya kalau Roh Kudus yang bekerja, Tuhan yang bekerja, kesembuhan itu sempurna. Karena Tuhan bekerja di dalam kesempurnaan. Kami percaya apapun yang terjadi tetap Tuhan Yesus adalah yang terbaik buat kami yang percaya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Orang-orang tua kami sudah menjalani vaksinasi, juga Tuhan perkuat sistem imun mereka. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuat kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Organisasi gereja di mana kami tumbuh dan berkembang melayani Tuhan berkati, program-program yang sempat tertunda dari BPN maupun BPD
Tuhan kiranya memberkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Memimpin bangsa kami Tuhan, berkati, sejahterakan bangsa kami Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota, kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan kami juga di mana kami tumbuh dan berkembang, melayani dan menjadi bagian dalam masyarakat kami. Tuhan, pertemuan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah pertetapkan. Berkati kami yang melewati malam ini, hantarkan kami besok masuk dalam pagi yang baru, berkat-berkat yang baru dengan umur yang sudah diperpanjang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, dan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.